Bagaimana nasib perangkat desa apabila usulan mengenai status kejelasan kepegawaian dan NIPD untuk perangkat desa ini tidak dimasukkan di revisi Undang-Undang Desa? Akankah banyak terjadi pemecatan perangkat desa non prosedural? Simak videonya sampai selesai sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua. Salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, saya tidak bosan-bosan mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat ya, selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan pula aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih perangkat desa ini bersikukuh atau kekeh tetap memasukkan usulan mengenai status kejelasan kepegawaian dan NIPD ini ke revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang kita sudah ketahui bersama ya, sudah dibahas itu sudah cukup lama ya. Akan tetapi usulan itu tidak muncul sama sekali. Nah, ini kenapa sih perangkat desa ini kekeh harus dimasukkan di revisi Undang-Undang Desa? Perangkat desa merupakan salah satu pegawai pemerintah yang kita ketahui status kepegawaiannya itu tidak jelas ya di mana tempatnya ataupun di mana lokasinya. ASN bukan, honorer bukan, apalagi PNS atau P3K ya tentunya. Padahal di sini kita lihat perangkat desa itu aturannya mengikuti ASN yang ada ya, tidak hanya di jam kerja, pakaian juga, kita lihat administrasinya juga, liburnya juga, itu semuanya mengikuti ASN. Akan tetapi kita lihat kesejahteraannya, salah satunya itu adalah status kepegawaiannya belum jelas. Tidak sedikit penghasilan tetap untuk perangkat desa ini ditunda ya, ataupun ditangguhkan, ataupun di 3 bulan sekali kan dibayarnya ya. Jadi ini butuh perhatian khusus ya dari pemerintah. Coba kalau kita bayangkan, perangkat desa itu tiap hari kerja ya, tetapi gajinya dibayarkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Hanya itu, NIAPD ataupun NIPD juga sangat dibutuhkan ya bagi para perangkat desa. Karena kita lihat tidak sedikit oknum dari kepala desa ini memecat perangkat desanya tanpa dasar. Kita lihat ya, banyak di PTWN kasusnya, kita lihat juga di Ombudsman. Perangkat desa ada yang lapor ya ke ombudsman tersebut. Tetapi perangkat desa kita lihat di sini sepertinya tidak diperhatikan ya oleh pemerintah. Oleh karena itu, permasalahan seperti itu perlu diusulkan direvisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Yaitu salah satunya itu adalah kejelasan status kepegawaian dari perangkat desa. Ini salah satunya meminimalisir penghasilan tetap atau penggajian dari perangkat desa supaya setiap bulan dibayarkan dan tidak melalui rekening daerah ataupun misalkan sudah ditetapkan ya di daerah itu, jadi harus setiap bulan dibayarkan. Kerja tiap hari, kita lihat 24 jam tetapi dibayarkan 3 bulan atau 4 bulan sekali. Itu cukup menyedihkan atau menyedihkan sekali ya. Jadi apabila untuk status kejelasan dari perangkat desa ini sudah ditetapkan, nanti bisa meminimalisir kejadian ataupun permasalahan seperti itu ya. Karena itu permasalahan yang sudah lama sekali ya di pemerintah desa. Untuk NIAPD ataupun NIPD juga harus dibuatkan segera ya oleh pemerintah. Mungkin saja di beberapa wilayah sudah ada yang menerbitkan NIPD ataupun NIAPD untuk perangkat desa, itu sangat bagus sekali ya, perlu dicontoh oleh daerah-daerah lain. NIAPD ini bertujuan ataupun regulasinya ini untuk memprem atau menjaga dan meminimalisir pemecatan perangkat desa oleh oknum kepala desa tanpa dasar, tanpa mekanisme yang jelas. Karena kita lihat politik pilkades itu sangat kental sekali ya. Apabila misalkan kepala desa terpilih ini tidak suka dengan perangkat desa ini, itu bisa saja langsung dipecat ya tanpa dasar. Itu padahal tidak boleh seperti itu. Ada mekanisme dan proses yang perlu ditempuh ketika memecat perangkat desa. Kalau sesuai proses pemecatan perangkat desa itu harus melalui mekanisme ya, salah satunya itu adalah ditegur terlebih dahulu, ada teguran lisan, teguran tertulis, lalu ada surat peringatan, dan ada rekomendasi dari camat ya untuk pemberhentian perangkat desa itu sendiri. Jadi perangkat desa itu harus melakukan kesalahan terlebih dahulu ya,
apabila ingin memecatnya, tetapi harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang jelas sesuai dengan peraturan menteri. Jangan sampai oknum kepala desa ini memecat perangkat desa tanpa dasar ya. Oleh sebab itu, makanya salah satu usulan dari para perangkat desa ini adalah dibuatkannya ataupun diterbitkannya NIPD ataupun NIAPD secara nasional untuk para perangkat desa di seluruh Indonesia. Oke, jadi kenapa ya kekeh tetap perangkat desa ini harus memasukkan usulan, salah satunya itu adalah status kepegawaian, dan kita lihat penerbitan untuk NIAPD. Itu salah satu alasannya ya, karena kita lihat permasalahan ini sangat klasik sekali ya dari dulu. Permasalahan ini belum bisa terpecahkan oleh pemerintah daerah ataupun perangkat desa itu sendiri. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kekompakan ya, selalu jaga kebersamaan, koordinasi dan informasi di sekitaran ataupun perangkat desa di seluruh Indonesia. Itu harus selalu jaga ya koordinasi dan informasinya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, sobat, olahraga yang teratur bila perlu. Meskipun kita di bulan suci Ramadan ini bisa saja menjalankan olahraga ya, tetapi sesuai dengan porsi. Selalu santun melayani masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.